Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang demensia. Setelah mempelajari demensia pada kesempatan kali ini, harapannya adalah mahasiswa dapat memahami tentang definisi demensia, prevalensi demensia di level dunia, Asia, dan Indonesia, penyebab dan faktor risiko terjadinya demensia, tipe dan gejala demensia, kriteria diagnosis demensia, alat screening demensia, reaksi psikologis dan dampak demensia dalam kehidupan, serta intervensi keperawatan pada demensia. Baik, sekarang kita mulai. Demensia sendiri itu sebenarnya merupakan sebutan untuk beberapa penyakit yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah orang dengan demensia di negara yang memiliki pendapatan menengah dan rendah itu ternyata lebih besar atau lebih tinggi dari negara-negara dengan pendapatan tinggi. Dan jumlahnya diprediksi akan terus meningkat sampai dengan tahun 2050. Prevalensi demensia di dunia saat ini ada sekitar 50 juta orang, sementara di wilayah Asia Pasifik sekitar 20,9 juta. Penambahan kasus baru masih terus berlanjut dan saat ini per tahunnya adalah sekitar 10 juta kasus. Di daerah Asia, prevalensi demensia juga sama mengikuti tren yang ada di dunia. Dia terus meningkat dan diprediksi terus berkembang sampai dengan tahun 2045. Untuk prevalensi demensia di Indonesia, di Asia Tenggara terdahulu khususnya adalah terjadi peningkatan sampai dengan 5, juta pada tahun 2030. Sementara di Indonesia terus akan meningkat juga dari 2 juta hingga 4 juta pada nanti tahun 2050. Nah, apa yang menyebabkan demensia? Jadi demensia itu sebenarnya diakibatkan oleh perubahan fisik pada otak yang mana merupakan akibat dari proses suatu penyakit. Struktur dan kimia otak yang akan terus berubah menyebabkan sel-sel saraf mati. Dan semakin banyak sel-sel otak yang mati, itu akan menurunkan kinerja otak. Untuk mengalami demensia, ternyata bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor resiko. Yang pertama adalah faktor usia. Semakin tua seseorang, maka dia akan lebih mudah untuk atau beresiko mengalami demensia. Yang kedua adalah jenis kelamin perempuan. Karena perempuan dipengaruhi memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang, sehingga lebih beresiko untuk mengalami demensia. Selanjutnya adalah keturunan atau genetik, bahwa adanya keturunan dapat menyebabkan faktor resiko demensia. Yang selanjutnya adalah penyakit fisik seperti diabetes, obesitas, itu juga tekanan darah tinggi, itu menyebabkan orang menjadi lebih beresiko untuk mengalami demensia di kemudian hari, terutama apabila penyakit-penyakit ini diderita secara konsisten pada usia 45 hingga 65 tahun. Kemudian terkait dengan gaya hidup atau kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat, seperti kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, mengkonsumsi alkohol berlebihan, dan kurang melatih otak, itu juga menjadi faktor-faktor yang mendukung untuk resiko terjadinya demensia. Kondisi fisik yang terus menurun seperti kehilangan pendengaran atau pernah mengalami cedera otak yang traumatis itu juga menjadi faktor resiko dari demensia. Situasi psikologis seperti seorang yang mengalami depresi atau menarik diri atau melakukan isolasi sosial dalam jangka yang panjang juga menjadi lebih mendukung terjadinya demensia. Kondisi polusi udara saat ini yang tidak terlalu baik dan terus-menerus terjadi atau dialami juga menjadi faktor resiko terjadinya demensia. Demikian adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan demensia. Nah, berdasarkan dari faktor-faktor tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau tipe demensia. Yang pertama adalah penyakit Alzheimer, yang merupakan tipe utama dari demensia ini sendiri dan diderita sekitar 50 hingga 60% kasus demensia di dunia.
Alzheimer adalah penyakit otak yang sifatnya itu progresif sehingga dia semakin menjadi buruk setiap saat dan tidak dapat disembuhkan. Alzheimer ini menyerang sel-sel saraf di seluruh bagian otak, menyebabkan sel-sel otak mati, menyusut, dan menghilang. Yang kedua adalah vaskular demensia, yaitu demensia yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah dapat menurunkan asupan oksigen ke dalam otak dan menyebabkan stroke. Walaupun tidak semua stroke akan menyebabkan demensia vaskular karena dipengaruhi oleh tingkat keparahan stroke dan bagian mana yang terkena stroke itu sendiri. Demensia vaskular sendiri itu juga dapat disebabkan oleh pembuluh darah di otak yang menyempit karena dia akan mengurangi jumlah aliran darah ke bagian otak. Yang ketiga adalah demensia with Lewy body, di mana ini merupakan kombinasi antara penyakit Alzheimer dengan penyakit Parkinson. Penyakit ini menimbulkan gejala seperti kebingungan, dan yang paling mencolok adalah adanya halusinasi visual yang bisa merupakan salah satu tanda pertama dari demensia. Yang selanjutnya adalah demensia frontotemporal, yaitu bagian dari lobus yang mengalami atrofi. Jadi lobus frontotemporalnya ini mengalami atrofi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tergantung dari bagian yang terkena. Gejala yang paling muncul atau dapat dilihat adalah adanya perubahan dramatis dalam kepribadian seseorang. Jadi pasien demensia bisa menjadi lebih impulsif atau tumpul secara emosional, atau juga ada yang kehilangan kemampuan untuk menggunakan dan memahami bahasa. Nah, berdasarkan beberapa tipe tersebut, maka gejala-gejala demensia itu dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah adanya kehilangan ingatan. Ya, jadi pasien akan sulit dalam mengingat hal-hal yang baru saja terjadi, begitu ya. Kemudian dia akan cenderung sering mengulangi hal-hal dalam percakapan, menanyakan suatu pertanyaan yang sama berulang kali. Gejala yang kedua adalah kesulitan untuk berpikir. Jadi, pasien demensia sulit berkonsentrasi apalagi mengikuti serangkaian gerakan yang banyak. Pasien demensia juga sulit untuk memahami khususnya ide-ide baru dan untuk memecahkan permasalahan. Bahkan pasien juga dapat sulit untuk melakukan tugas harian yang sebenarnya sudah biasa dia lakukan seperti memasak atau mengelola keuangan. Gejala yang ketiga adalah bermasalah dengan bahasa. Jadi pasien demensia sulit menemukan kata-kata yang tepat ketika berbicara. Kemudian juga sulit untuk mengikuti percakapan atau bahkan menafsirkan hal-hal yang didengar. Yang keempat, yaitu pasien demensia juga cenderung untuk bingung tentang waktu atau tempat. Jadi pasien ini sering kehilangan jejak waktu, tanggal, atau bahkan musim. Bahkan dia kadang-kadang juga tidak tahu dia saat ini sedang berada di mana, padahal tempat ini sebenarnya sudah pernah dikenal. Yang kelima adalah kesulitan persepsi visual. Jadi pasien demensia akan kesulitan dalam menilai jarak atau menafsirkan pola atau pantulan di dalam cermin. Gejala yang keenam adalah emosi menjadi tidak stabil. Jadi, pasien akan mudah cemas, merasa sedih dan takut, gampang tersinggung atau mudah marah. Bahkan dia merasa kehilangan minat terhadap hal-hal yang selama ini dia sukai. Dan yang paling parah adalah bisa menjadi perubahan kepribadian. Nah, jadi itu tadi adalah tanda dan gejala dari pasien demensia. Nah, untuk menegakkan diagnosis demensia, kita bisa menggunakan kriteria menurut PPDGJ 3, yaitu yang pertama adalah adanya penurunan kemampuan daya ingat, daya pikir yang sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Yang kedua, tidak ada gangguan kesadaran. Dan yang ketiga, adanya gejala dan disabilitas yang terjadi itu berlangsung paling sedikit 6 bulan. Nah, untuk mendeteksi adanya penyakit demensia, kita bisa menggunakan beberapa alat screening demensia. Yang pertama adalah Minicop. Jadi ini dapat digunakan dan membantu dokter atau mungkin layanan profesional ya untuk mengidentifikasi kemungkinan gangguan-gangguan kognitif yang dialami oleh pada pasien lanjut usia. Yang kedua adalah menggunakan instrumen Mukaina. Jadi melalui pemeriksaan Mukaina ini dapat diketahui fungsi kognitif terutama dalam hal ingatan jangka pendek. Nah, jadi setelah
kita mengetahui apa yang terjadi dengan pasien demensia, kita bisa mengelompokkan gejala-gejala yang dialami oleh demensia itu ternyata berkaitan dengan berbagai macam perubahan perilaku dan psikologis ya. Jadi misalnya terjadi agresi atau kekerasan. Jadi pasien demensia akan cenderung memberikan perlawanan yang sifatnya agresif, melakukan beberapa kekerasan fisik bahkan verbal. Pasien demensia juga akan mengalami perasaan agitasi ya, dia juga akan menjadi lebih gaduh gelisah, sering mondar-mandir seperti itu tanpa tujuan, berjalan ke sana ke sini, tidak dapat diam, bahkan dia bisa mengalami gangguan tidur. Secara psikologis dia juga mengalami depresi, merasa sedih, gampang menangis, merasa rendah diri, bahkan merasa bersalah. Selain itu ada juga yang mengalami menjadi lebih banyak diam atau kita kenal dengan apatis ya. Selain pendiam, berkurang minatnya terhadap hal yang sebelumnya disukai dan tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa kumpulan gejala ini bila terus berlanjut dengan lama akan berkembang menjadi gangguan berat kejiwaan atau yang kita kenal dengan psikotik. Jadi bisa juga pasien demensia ini mengalami semacam halusinasi, waham atau misidentifikasi. Nah, dari kejadian yang sudah kita pahami tadi, ternyata demensia itu menimbulkan dampak bagi kehidupan pasien itu sendiri dan juga untuk keluarga yang merawat pasien demensia. Beberapa dampak yang dapat dirasakan, yang pertama adalah adanya perubahan kepribadian. Jadi, seorang lansia yang mengalami demensia itu menjadi lebih mudah pemarah ya, atau dia juga menjadi sangat baik pada orang lain, atau bisa mengalaminya secara bergantian. Kemudian adanya perubahan-perubahan perilaku seperti kebiasaan yang sulit ditebak, bahkan dia melakukan kebiasaan yang tidak pernah dia lakukan selama ini. Semakin berlanjut, maka demensia akan mengalami kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sehari-hari. Jadi yang biasanya bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa menyiapkan makan sendiri, itu berangsur-angsur menjadi berkurang kemampuannya. Bahkan lambat laun tidak bisa melakukan sama sekali. Sehingga akhirnya rutinitas pasien demensia pun mengalami perubahan. Akibat dari perubahan-perubahan atau dampak-dampak yang terjadi pada pasien demensia tadi, akhirnya mereka membutuhkan caregiver atau seseorang yang membantu untuk memenuhi kebutuhan lansia. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga yang merawat pasien demensia karena keluarga menjadi tergantung dengan family caregiver tersebut sehingga mengubah kebiasaan keluarga. Nah, sebagai profesional kesehatan termasuk perawat, kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan untuk merawat atau memberikan intervensi kepada lansia dengan demensia. Salah satunya adalah pendekatan person centered care atau yang kita kenal dengan PCC. PCC ini berfokus pada kebutuhan spesifik individu dan PCC ini akan mendorong pasien agar menjadi lebih aktif saat perawatan. Sehingga tenaga kesehatan termasuk perawat dituntut untuk bisa mengembangkan skill komunitas yang baik ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasien secara efektif. Salah satu bentuk dari pengembangan PCC ini yang sekarang sudah mulai banyak berkembang adalah sebuah dementia friendly community. Di negara Jepang juga sudah ada organisasi yang mengembangkan PCC. Misalnya adalah The New Orange Plan sejak tahun 2015. Di Indonesia sendiri juga sudah mulai ada organisasi non-profit yang memiliki visi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia atau ODD dan Alzheimer, juga mencakup sekalian dengan family caregiver, lansia, dan lintas generasi di Indonesia. Nah, sekarang sebagai perawat, apa yang harus kita lakukan ketika kita merawat seorang lansia yang mengalami demensia? Yang pertama adalah kita harus bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar harian lansia. Tadi kita sudah belajar mereka mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhinya ya. Sehingga kita akan membantu mulai dari bangun tidur pagi sampai dengan tidur malam lagi, termasuk misalnya untuk menyiapkan makanan sampai dengan proses makannya, berpakaian, kebersihan diri, dan juga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah membantu untuk melakukan manajemen kesehatan.
Jadi, lansia yang demensia biasanya juga menderita penyakit-penyakit fisik yang lain, sehingga kita juga bisa mengatur untuk proses pengobatan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah latihan memori, ya. Seperti yang kita ketahui tadi juga, ya. Jadi, pasien ini sudah mengalami beberapa penurunan ingatan, akan tetapi kita masih bisa mengoptimalkan dengan cara melatih memorinya terhadap kemampuan yang masih ada. Selanjutnya adalah manajemen kesehatan lingkungan. Kita paham bahwa lansia dengan penurunan kemampuan fisiknya itu akan berpotensi dan beresiko untuk jatuh, ya. Sehingga kita harus membantu supaya pasien ini tidak mengalami jatuh. Juga menyiapkan tempat istirahat yang aman dan nyaman untuk pasien demensia. Selanjutnya adalah manajemen perilaku, karena berbagai macam perilaku yang berubah akibat kondisi demensianya tadi, maka kita harus bisa membantu agar pasien demensia ini tetap bisa berperilaku yang adaptif dan tidak membahayakan. Selanjutnya adalah dukungan mobilisasi fisik. Lansia telah mengalami perubahan kemampuan untuk berjalan dan bergerak, sehingga untuk mobilisasi fisik membutuhkan alat bantu. Kita sebagai perawat harus bisa membantu pasien ini untuk menggunakan alat-alat tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tetap aman dan nyaman. Yang terakhir adalah bimbingan antisipatif. Jadi berbagai macam gejala yang dialami akan berdampak pada kehidupan lansia dan sebagainya, sehingga kita harus mengantisipasi kepada lansia tersebut yang mengalami demensia maupun pada keluarganya yang merawat, ya, sehingga harapannya adalah para penderita demensia ini tetap dapat menjalani hidupnya dengan baik. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu tadi adalah materi pembelajaran kita bersama tentang demensia, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak ada orang di dunia ini nanti ketika masa tuanya atau lansianya mengalami demensia. Namun demikian, ketika kita berhadapan dengan pasien yang sudah demensia, maka kita harus bisa membantu untuk menemukan dan menggunakan semua kemampuan otak yang masih dimiliki oleh demensia tersebut, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan lansianya dengan lebih berkualitas. Demikian materi yang kita pelajari, nanti teman-teman mahasiswa bisa memperdalam, mempelajarinya melalui buku ajar keperawatan jiwa. Begitu, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu dan sehat jiwa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.